Shalom, Bapak Ibu, Saudara Jemaat GSJA Penil, serta GSJA Anugerah Cabang Kemendung, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara dalam keadaan baik-baik saja, diberkati dan dipelihara Tuhan dalam segala kebaikan serta kemurahan. Bertemu lagi dengan saya dalam mimbar Gemar, program edisi tanggal 15 Februari tahun 2023. Pembacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-20, ayat yang ke-17 sampai yang ke-38. Judul perikopnya adalah pesan Paulus kepada para penatua di Efesus. Pertemuan di Miletus antara Paulus dengan para penatua jemaat Efesus adalah laporan dalam kisah di mana Paulus berbicara kepada sekumpulan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Bahwa laporan ini asli diperkuat oleh persamaan pesan Paulus di surat-surat kirimannya. Lebih-lebih lagi sebab tidak ada bukti bahwa Lukas mengetahui ayat-ayat nasihat itu. Pesan Paulus ini memberi kita gambaran peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak lama sebelumnya. Dan tentang perasaan was-wasnya, tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Walaupun ia tetap bertekad untuk melaksanakan tugas yang telah diberikannya kepadanya dan menyelesaikannya dengan sukacita. Ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus yang jaraknya kira-kira 50 km. 50 km betul. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan bahwa Paulus banyak mengalami pencobaan dari pihak orang-orang Yahudi yang mau membunuh Paulus. Bandingkan dengan 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-14. Di mana disebut tentang Alexander tukang tembaga yang barangkali ada hubungannya ayat ini jika ia adalah Alexander yang disebut di dalam pasal 19 ayat yang ke-33. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Memang jelas dari ayat-ayat dalam surat-surat Korintus. Bandingkan 1 Korintus 15 ayat yang ke-30 sampai yang ke-32. Juga 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Bahwa Paulus berada dalam bahaya besar selama pelayanannya di Efesus. Di samping bahaya yang terjadi karena huru-hara dalam pasal yang ke-19 ayat yang ke-23. Dalam ayat yang ke-21, Paulus berkata kepada orang-orang Yunani, bandingkan dalam kitab Roma, pasal yang pertama ayat yang ke-14 dan pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tentang ringkasan dari Paulus ini, kita bisa lihat di dalam pasal yang ke-26 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-22, tawanan roh, yakni berada di bawah paksaan dan dorongan roh. Bandingkan pasal yang ke-16
ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Yang dinyatakan oleh Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, kata Paulus. Roh yang berbicara dengan perantaraan para nabi di berbagai jemaat. Bandingkan pasal yang ke-21 ayat yang ke-4. Dengan rasa was-was yang digambarkan dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-31a. Ayat yang ke-24 memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Aku tahu, ayat yang ke-25, bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Maksudnya ialah, jika ia dapat selamat dari bahaya yang akan menimpanya di Yerusalem. Ia, Paulus, akan pergi ke Spanyol. Apakah mereka memang melihat Paulus lagi? Tidak dapat dipastikan. Ayat yang ke-26, aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Untuk mendapatkan arti ayat ini, bandingkan Yehezkiel pasal yang ke-33 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Ayat ke-28, kamulah yang ditetapkan Roh Kudus untuk menjadi penilik. Dalam abad ini, abad pertama, istilah penatua dan uskup punya arti yang sama. Sehingga kedua istilah itu dapat dipakai silih berganti. Yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri atau dengan darah dia yang dimilikinya. Ayat yang ke-29, segala-galanya serigala-serigala yang ganas ini menunjuk kepada pengajar-pengajar palsu. 32, firman kasih karunia. Berita tentang pemberian cuma-cuma yang berkelimpahan dari Allah adalah firman yang dengan efek dengan begitu yang paling besar dalam hati manusia. Dengan begitu, firman itu berkuasa untuk membangun jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Bandingkan pasal yang ke-26 ayat yang ke-18. Dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku. Ayat yang ke-34. Dan yang ke-35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kata-kata ini tidak terdapat dalam Injil-Injil, walaupun ayat-ayat dengan arti yang sama terdapat di sana. Rupanya kumpulan ucapan-ucapan Yesus sudah banyak beredar waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus tahu bahwa sebentar lagi ia akan mengalami penderitaan. Bahkan sebelum-sebelumnya juga sering mengalami penderitaan juga. Penganiayaan, pernah dipenjara, juga dilempari batu. Tetapi Paulus tetap teguh melayani Tuhan. Sebagai penilik serta penjaga jemaat, apa kunci keteguhan iman Paulus? Yang pertama, karena Paulus dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Paulus tidak pernah meninggalkan jam-jam doa, juga ibadah.
Yang kedua, punya penyerahan diri pada Tuhan. Artinya telah menyerahkan dan mempercayakan hidupnya sepenuh hati kepada Tuhan. Bagi Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu bisa dilihat di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Itu sebabnya Paulus sebagai penilik, sebagai rasul, menasihati orang-orang yang dikasihinya agar mereka selalu berjaga-jaga untuk imannya, agar tetap teguh di dalam mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan tentang hal-hal yang tidak baik yang akan terjadi, Paulus punya keyakinan yang teguh seperti dikatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikianlah renungan yang boleh saya terima dan boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau telah memberikan kekuatan kepada Paulus untuk teguh di dalam iman dan keyakinan serta pengharapan yang penuh kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami agar kami bisa meneladani Paulus yang mempunyai iman yang kuat, kesetiaan terhadap Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.